Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, seorang nabi itu adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman Allah kepada siapapun yang dikehendakinya. Dan para nabi adalah orang-orang yang setia mendengarkan firman Tuhan dan setia juga untuk menyampaikannya. Tetapi kita akan melihat seorang nabi yang menolak untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Menolak untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia. Dia adalah Yunus. Saudara-saudara, pada waktu itu Tuhan memberikan perintah kepada Yunus untuk pergi ke kota Niniwe menyampaikan firman Tuhan. Dia ditugaskan oleh Tuhan untuk menyerukan pertobatan, yaitu supaya penduduk kota Niniwe bertobat, meninggalkan kejahatan mereka, dan kemudian mulai melakukan yang baik. Nah, Yunus jelas mendengarkan firman Tuhan dan jelas menerima perintah itu. Tetapi Yunus menolak untuk melakukan perintah Tuhan ini. Dia keberatan untuk pergi ke Niniwe untuk menyerukan pertobatan kepada penduduk kota itu. Dan penolakan yang dilakukan oleh Yunus ini tidak disampaikan dengan kata-kata. Dia menyampaikan penolakan kepada Tuhan ini dengan tindakan. Dengan sengaja. Dia pergi ke pelabuhan yang ada di kota Yafo dan kemudian memesan tiket untuk naik kapal yang akan pergi ke kota Tarsis. Dia sengaja melakukan ini untuk menjauh dari hadapan Tuhan. Dia tidak mau dekat dengan Tuhan, dia tidak mau melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Tapi pertanyaan yang bisa muncul adalah, mengapa Yunus sampai menolak untuk melakukan perintah Tuhan ini? Dan untuk mengetahuinya, kita perlu melihat Niniwe dan hubungannya dengan orang Israel. Kota Niniwe itu adalah ibu kota kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur itu biasa menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil. Dan ketika Asyur menaklukkan satu kerajaan, dia akan merampas, menjarah semua yang ada di dalamnya, dan kemudian membuang penduduknya ke negeri-negeri lain. Ketika satu wilayah kosong karena penduduknya dipindahkan, dia akan mengambil orang-orang dari negeri lain untuk tinggal di tanah itu. Dengan kata lain, kerajaan Asyur ketika melakukan penaklukan, dia mengacak penduduk supaya tidak berontak. Nah, kerajaan Asyur ini menaklukkan kerajaan Israel, kerajaan yang utara, lalu membuang penduduknya, dan mereka tidak pernah kembali lagi. Jadi, kerajaan Asyur sudah berlaku sangat jahat kepada kerajaan Israel. Nah, dari sini kita tahu mengapa Yunus menolak perintah Tuhan. Dia tidak mau kerajaan yang jahat ini mendapatkan belas kasih dan pengampunan dari Allah. Tetapi kemudian kita perlu perhatikan, Tuhan tidak mau menuruti keinginan hati Yunus. Yunuslah yang harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yunus naik kapal, kemudian menuju ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yang kemudian dilakukan oleh Tuhan adalah mendatangkan angin besar, mendatangkan badai, sehingga
kapal yang ditumpangi oleh Yunus itu sampai hampir tenggelam. Awak kapal, para penumpang panik. Supaya kapal itu tidak tenggelam, para anak buah kapal kemudian membuang banyak muatan supaya kapal ini menjadi ringan. Mereka berteriak-teriak memanggil ilah mereka masing-masing. Mereka takut akan tenggelam. Sementara itu, Yunus malah tidur. Dia masuk ke bagian kapal yang paling bawah dan bisa tidur dengan nyenyak. Nah, koda kapal mendatangi dia dan bingung melihat Yunus bisa tidur nyenyak sementara semua orang lain panik dan memanggil dewa-dewi mereka. Yunus naik. Dan sesudah itu mereka ingin tahu apa yang sebenarnya membuat badai ini datang dan menghantam kapal mereka. Siapa yang sebenarnya membuat semua ini? Siapa yang salah? Dan kemudian ini cara kuno untuk mencari tahu dengan membuang undi. Jadi dengan membuang undi, mereka mau tahu siapa yang ada di kapal itu yang membuat malapetaka ini datang. Undian dilakukan dan kemudian terbukti melalui undian itu Yunuslah yang bersalah. Dialah yang membuat Tuhan marah, kemudian mengirim badai dan badai itu menghantam kapal mereka. Lalu Yunus tidak menyangkal. Dia menjelaskan apa yang sebenarnya sudah dia lakukan. Lalu mereka bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Yunus menyatakan, campakkan aku ke dalam laut, maka laut akan mereda. Permintaan Yunus ini tentu saja dianggap aneh oleh para anak buah kapal. Mereka biasa menyelamatkan orang yang mau tenggelam. Sekarang Yunus minta mereka mencampakkan dia ke dalam laut. Ini berarti dia minta anak buah kapal itu membunuh dia. Mencampakkan orang ke dalam laut yang sedang bergelora. Mulanya mereka tidak mau mengikuti perkataan Yunus. Mereka mendayung kapal dan mengarahkan kapal mereka ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup karena badai makin hebat, laut makin bergelora. Sesudah itu barulah mereka benar-benar mencampakkan Yunus. Begitu Yunus dicampakkan, laut menjadi reda. Tidak ada gelora lagi, tidak ada badai lagi. Nah, sementara itu, saudara-saudara, Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Nah, ikan inilah yang kemudian mengantarkan Yunus ke tempat yang dikehendaki oleh Tuhan. 3 hari 3 malam Yunus ada di dalam perut ikan, dan kemudian sesampainya di pantai, ikan itu memuntahkan Yunus. Dan Tuhan kembali memberikan perintah kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe untuk menyerukan pertobatan kepada penduduk kota itu. Kali ini Yunus tidak berusaha untuk menjauh dari Allah. Peristiwa yang dialaminya di kapal itu membuat Yunus sadar bahwa usahanya untuk menjauh dari Allah tidak ada gunanya. Tuhan, Allah semesta langit, yang menjadikan lautan dan daratan, telah menggunakan kekuasaannya atas laut dan binatang laut
untuk memaksa Yunus pergi ke tempat yang dikehendakinya. Dan Yunus tidak bisa menolaknya. Nah, kemudian Yunus pergi ke kota Niniwe. Kota yang menurut ukuran zaman itu, kota yang sangat besar. Dia masuk ke dalam kota dan berseru kepada penduduk kota ini. 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikkan. Jika penduduk kota itu tidak berhenti melakukan kejahatan yang sudah biasa mereka lakukan, Tuhan akan menghancurkan Niniwe. Sekalipun kota itu sangat besar, Tuhan yang berkuasa atas lautan dan daratan sanggup menghancurkannya. Nah, saudara-saudara, orang-orang Niniwe mendengarkan seruan Yunus. Mereka bertobat. Mereka kemudian berpuasa, mengenakan kain kabung, dan kemudian mereka mengungkapkan sikap tobat itu. Setiap orang yang biasa melakukan kejahatan berhenti melakukan kejahatan. Mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain, yang merugikan orang lain. Dan Allah memperhatikan mereka. Allah berkenan kepada sikap mereka dan membatalkan hukuman yang sudah diancamkannya kepada orang-orang Niniwe. Saudara-saudara, yang seperti ini tidak dikehendaki oleh Yunus. Sikap Tuhan kepada penduduk kota Niniwe itu membuat Yunus gusar, membuat dia marah. Dia tidak bisa menerima keputusan Tuhan yang membatalkan hukuman untuk orang Niniwe. Sebagai nabi, Yunus tahu bahwa Tuhan itu Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dia tahu bahwa Tuhan bisa membatalkan hukuman atas orang-orang berdosa kalau mereka itu bertobat. Nah, Yunus sudah dapat menduga sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh Tuhan itu. Dia tahu kalau Tuhan akan membatalkan rencana untuk menghukum orang-orang Niniwe. Karena tahu akan kebaikan hati Tuhan inilah awalnya Yunus menolak untuk pergi ke Niniwe. Saudara-saudara, Yunus itu begitu sedih dan marah melihat kebaikan Tuhan itu. Dan sekarang dia berkata kepada Tuhan begini, "Ya Tuhan, ambillah nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Dia marah kepada Tuhan sampai ingin mati. Nah, dalam situasi yang seperti itu, Tuhan menanggapi ucapan Yunus itu dengan berfirman, "Patutkah kamu marah?" Nah, kemudian Yunus meninggalkan kota Niniwe. Dia pergi ke arah timur dan kemudian mendirikan suatu pondok dan kemudian duduk di bawah naungannya. Dari sini dia mengamati apa yang akan terjadi pada kota Niniwe. Nah, pada waktu itu Tuhan menumbuhkan sebatang pohon jarak. Pohon jarak itu tumbuh lalu melampaui kepala Yunus dan menaunginya. Yunus senang sekali melihat pohon jarak itu tumbuh dengan cepat dalam satu malam dan kemudian dia bisa mendapatkan naungan. Tetapi apa yang terjadi kemudian membuat Yunus sedih.
Keesokan harinya seekor ulat menggerogoti pohon jarak itu sehingga layu. Angin timur bertiup membawa panas, dan panasnya itu menyengat kepala Yunus. Tidak ada naungan lagi. Dia kepanasan sampai rebah. Dan untuk kedua kalinya, saudara-saudara, Yunus ingin mati. Dia berkata begini, lebih baik aku mati daripada hidup. Mendengar ucapan Yunus itu, kemudian Tuhan menegur Yunus. Patutkah engkau marah karena pohon jarak itu? Yunus pun menjawab, selayaknya aku marah sampai mati. Nah, kemudian saudara-saudara, tanggapan Tuhan terhadap kemarahan Yunus. Baik kemarahan terhadap Tuhan yang tidak jadi menghukum Niniwe, maupun kemarahan atas pohon jarak yang digerogoti ulat tadi. Mula-mula Tuhan menyinggung sikap Yunus terhadap pohon jarak itu. Tuhan melihat Yunus mengasihi pohon jarak itu. Dia sedih, marah ketika pohon jarak itu digerogoti ulat. Padahal Yunus sama sekali tidak berjerih payah untuk pohon itu. Dia tidak menumbuhkannya, dia tidak merawatnya. Pohon itu tumbuh karena kehendak Tuhan, tetapi ketika pohon itu layu dan mati, Yunus marah. Nah, kemudian Tuhan menyinggung sikapnya terhadap penduduk kota Niniwe. Tidak mungkin bagi Tuhan untuk tidak mengasihi orang Niniwe. Kota itu besar sekali. Penduduknya 120.000 orang. Mereka sayangnya bahkan tidak bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Bagi Tuhan, jelas orang Niniwe adalah orang yang layak untuk dikasihi, bukan orang yang layak dihukum. Allah mengasihi mereka. Allah menginginkan supaya mereka ada dalam keadaan baik-baik dan tidak menghendaki mereka celaka. Maka mengirim Yunus untuk menyerukan pertobatan. Yunus tidak berusaha apapun untuk pohon jarak itu. Tapi dia sedih ketika pohon itu layu dan mati. Allah yang menciptakan semua manusia sedih ketika 120.000 penduduk Niniwe terus melakukan kejahatan, dan kalau mereka tidak bertobat, mereka harus menghadapi hukuman Tuhan. Tuhan tidak menghendaki ini. Nah, kemudian saudara-saudara, kalau kita melihat ini Yunus ya, kita bisa melihat ini adalah contoh orang yang tidak rela melihat orang yang berdosa itu mendapatkan kasih dari Allah. Kita mungkin sering mendengar ungkapan Tuhan tidak tidur. Dan ungkapan ini kelihatannya sederhana saja, diucapkan ketika melihat orang melakukan kejahatan, terutama kejahatan terhadap orang yang mengucapkan kalimat itu. Kalimat ini kemudian diucapkan lagi ketika orang melihat bahwa orang yang sudah berlaku jahat itu, orang yang sudah berbuat jahat kepadanya itu celaka. Benar kan? Tuhan tidak tidur. Maksudnya apa? Tuhan melihat kejahatan orang-orang itu dan kemudian menghukum mereka. Tapi kemudian kalau kita perhatikan lebih lanjut, kita akan melihat bagaimana manusia, banyak orang
ingin melihat Tuhan menghukum. Ingin melihat. Kalaupun Tuhan sudah menghukum, tapi dia belum melihat, rasanya belum lega. Orang-orang yang diperlakukan jahat oleh orang lain, itu mempunyai kemungkinan lebih besar untuk mengharapkan Tuhan menghukum orang jahat itu. Nah, kemudian saudara-saudara, kita perlu perhatikan, kita perlu lihat sikap Tuhan dalam kisah Yunus ini. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dia tidak menghendaki orang celaka. Kalau ada orang yang berdosa, kalau ada orang yang berbuat jahat, dia ingin orang itu bertobat, meninggalkan kejahatannya, meninggalkan dosanya, lalu memohon pengampunan kepada Allah. Kegembiraan dari seorang yang percaya kepada Allah adalah ketika bisa berlaku seperti Allah. Bagaimana itu? Bergembira ketika melihat orang berdosa, bergembira ketika melihat orang jahat itu meninggalkan kejahatannya, lalu hidup mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita melihat ke dalam diri kita sendiri, apakah kita juga siap kalau kita berdosa, lalu Tuhan menghukum kita? Bukankah kita juga berpikir, saya sudah berbuat jahat, saya ingin bertobat, saya ingin hidup berkenan kepada Allah, dan saya tidak ingin Tuhan menghukum saya. Sikap yang sama kita perlu tunjukkan terhadap sesama kita. Tidak ingin melihat sesama kita terus berdosa dan menanggung hukuman dari Tuhan. Terpujilah Allah, Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.